Selamat datang di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tekad ini dirintis sejak dilakukannya pencanangan zona integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, disaksikan para stakeholder, serta telah disosialisasikan secara luas di berbagai media. Pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Bengkulu dilakukan pada 6 area, yakni 1 area manajemen perubahan. Telah dibentuk tim pembangunan zona integritas yang dipilih dengan prosedur yang jelas, yang dituangkan dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Setiap tahun dilakukan penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan fakta integritas, dan perjanjian kinerja. Sosialisasi terkait pembangunan zona integritas tidak hanya di internal Pengadilan Tinggi Bengkulu, melainkan juga dilakukan ke seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Stakeholder terkait dan masyarakat pengguna layanan yang dilakukan melalui website dan media sosial, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melakukan perubahan. Pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai role model telah memberikan contoh nyata dan panutan tidak hanya bagi keluarga besar Pengadilan Tinggi Bengkulu, tapi juga bagi 9 pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Agen perubahan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah berfungsi sebagai katalis dan penggerak perubahan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Program kerja agen perubahan diantaranya digitalisasi layanan serta mengadakan pelatihan internal telah terbukti mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Penerapan budaya kerja 3S dan 5R secara konsisten telah berhasil memberikan perubahan nyata, tidak hanya pada kondisi lingkungan kantor yang menjadi lebih rapi dan bersih, tapi juga terhadap pelayanan publik menjadi lebih baik. Pengadilan Tinggi Bengkulu juga memupuk kepedulian sosial dengan memberikan bantuan baik di sekitar Pengadilan Tinggi Bengkulu ataupun kepada korban bencana alam di wilayah Indonesia. 2. Area penataan tata laksana. Telah dibuat SOP di semua bidang, serta SOP telah dimonef secara berkala. Selain itu, telah dibuat maklumat pelayanan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dipublikasikan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pengukuran kinerja telah dilakukan menggunakan teknologi informasi, salah satunya dengan menciptakan aplikasi Cakap Online, Capai Akuntabilitas Kinerja Pengadilan, di mana aplikasi ini tidak hanya mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu semata, namun juga mengukur kinerja seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dapat dipantau secara real time. Penerapan aplikasi Sipapu, aplikasi MIS, dan SIPP telah terbukti efektif meningkatkan kinerja pengadilan. Untuk mengukur kinerja pegawai telah dilaksanakan aplikasi ELLK yang dipantau oleh masing-masing atasan langsungnya. Pengelolaan SDM di Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi SICAP, aplikasi SAPK, presensi online, aplikasi sindiran maupun pelaporan kepegawaian melalui aplikasi Komdanas. Keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada website dan media sosial Pengadilan Tinggi Bengkulu seperti Facebook, YouTube, dan Instagram. Informasi terkait jenis layanan, persyaratan layanan, serta kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu disampaikan secara luas dengan memanfaatkan media yang ada. Penyediaan meja informasi dan pengaduan, papan pengumuman, dan banner-banner layanan di area kantor, serta kepedulian semua pegawai kepada pengguna layanan akan terasa bila datang ke kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Semua pelayanan informasi publik tersebut telah dilakukan monef secara berkala agar informasi yang diberikan lengkap, tepat, dan up-to-date. 3. Area penataan sistem manajemen SDM. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Perjanjian kinerja telah dibuat oleh semua pegawai mulai dari pelaksana sampai pimpinan yang akhirnya bermuara pada kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mensosialisasikan dan mengimplementasikan seluruh aturan kedisiplinan dan kode etik, seperti kode etik hakim, kode etik panitera pengganti, kode etik pegawai negeri sipil, dan surat peraturan lainnya yang mengatur kedisiplinan hakim dan pegawai. Peningkatan kompetensi dilakukan secara in-house training maupun external training.
in-house training pada saat briefing oleh pimpinan ataupun oleh atasan langsung, mengadakan sosialisasi terkait adanya aturan ataupun regulasi terbaru, pelatihan terhadap petugas PTSP, pengajian rutin mingguan, ataupun dengan mengadakan bimbingan teknis. Adapun external training dilakukan dengan mengirimkan hakim dan pegawai untuk mendapatkan pelatihan eksternal di luar Pengadilan Tinggi Bengkulu, ataupun dengan mengikuti seminar maupun kegiatan menonton sosialisasi dari YouTube secara bersama. Reward terhadap pegawai telah dilakukan secara periodik, diantaranya dengan memilih pegawai dan honorer terbaik, petugas PTSP terbaik, pemilihan agen perubahan, pengusulan dan penganugerahan Satya Lencana, serta pemberian promosi terhadap kinerja yang baik. Punishment selain diberikan teguran sesuai aturan kepegawaian bagi hakim dan pegawai yang melanggar, juga dengan pemotongan tunjangan remunerasi. 4. Area penguatan akuntabilitas. Pimpinan dan keluarga besar Pengadilan Tinggi Bengkulu terlibat langsung dalam penyusunan rencana strategis, penetapan indikator kinerja utama, penetapan kinerja tahunan, rencana kerja tahunan, maupun penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berorientasi pada hasil. Susunan laporan bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan telah disusun dengan tepat waktu serta menggunakan aplikasi pelaporan online. Penyusunan LKJIP, laporan kinerja instansi pemerintah, telah dibuat dan pencapaiannya pun selalu dipantau oleh pimpinan dengan menggunakan aplikasi Cakap Online. Selain itu, penguatan akuntabilitas juga dilakukan dengan cara menempelkan papan pengumuman biaya layanan, persyaratan layanan, dan standar pelayanan di website, medsos, dan area publik di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Hasil evaluasi akuntabilitas Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2019 oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung memberi nilai 78,32, yakni pada kategori sangat baik. 5. Area penguatan pengawasan. Telah dilakukan public campaign baik dengan spanduk, baliho, aksi turun ke jalan, melakukan kampanye anti gratifikasi kepada masyarakat, pengucapan ikrar anti korupsi bagi seluruh ketua pengadilan negeri, hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang semua kegiatan tersebut dipublikasikan di media sosial dan website resmi Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tujuan mengedukasi masyarakat. Pemasangan CCTV, sistem penerimaan tamu, serta penyiapan sarana tamu terbuka di area PTSP telah dilakukan untuk memperkuat area pengawasan. Pengendalian gratifikasi telah dilakukan dan disosialisasikan kepada hakim dan aparat pengadilan. Analisa resiko telah dibuat di semua bidang untuk meminimalisir terjadinya resiko ataupun kegagalan terhadap pencapaian tujuan. Sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP di Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah berjalan dengan baik sesuai aturan. Penanganan pengaduan telah dilaksanakan dengan baik dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi informasi, seperti aplikasi Siwas pengaduan melalui website, email, maupun melalui WhatsApp dan kotak saran. Whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan telah dibuat, disosialisasikan, dan diterapkan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Untuk menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab baik bagi hakim dan pegawai serta pengguna layanan yang datang ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, telah dibuat kantin kejujuran di area PTSP. 6. Area peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan terpadu satu pintu yang nyaman, representatif, dan sesuai standar dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan publik. Inovasi pelayanan yang ada diantaranya e-permohonan advokat, e-permohonan informasi akademisi, e-pengaduan, aplikasi e-court versi upaya hukum banding, informasi online penelusuran perkara, serta aplikasi Telegram bot info perkara. Upaya peningkatan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas pun kami lakukan dengan menyediakan sarana, prasarana, serta pelatihan petugas dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kami juga memberikan kompensasi layanan bagi pengguna layanan yang tidak puas dengan layanan Pengadilan Tinggi Bengkulu, baik berupa perbaikan layanan maupun berbentuk souvenir layanan. Hasil survei terhadap pengguna layanan pada triwulan 1 tahun 2021 didapat nilai indeks persepsi anti korupsi sebesar 3,90 dan nilai indeks persepsi kepuasan pelayanan publik sebesar 89,89.
Sedangkan untuk triwulan 2 tahun 2021 didapat nilai indeks persepsi anti korupsi mencapai 3,78 dan nilai indeks persepsi kepuasan pelayanan publik mencapai 87,42. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pengguna layanan Pengadilan Tinggi Bengkulu bebas dari korupsi dan pelayanan yang diberikan dinilai sangat baik. Demikianlah sekilas pembangunan zona integritas yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dilakukan secara terencana dan terus-menerus untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Saya ke Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan. Saya dilayani dengan baik di sini dan saya telah menerima penetapan perpanjangan penahanan maksimal 2 hari kerja sejak hari ini. Pengadilan Tinggi Bengkulu luar biasa. Untuk mendaftarkan diri saya sebagai advokat terdaftar agar bisa beracara melalui aplikasi e-court. Saya dilayani petugas PTSP dengan sangat baik dengan prosedur yang jelas dan tanpa biaya. Sekarang saya sudah menjadi advokat terdaftar yang dapat beracara secara e-court dimanapun berada. Bravo Pengadilan Tinggi Bengkulu. Untuk menjadi advokat yang dapat beracara di pengadilan, saya perlu diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Untuk itu saya mendaftarkan melalui organisasi advokat yang saya pilih. Luar biasa untuk penyumpahan advokat di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Prosedurnya jelas, tidak berbelit, dan sesuatu yang pasti, saya hanya diminta untuk membayar biaya PNBP sebesar 10.000. Pengadilan Tinggi Bengkulu luar biasa. Dalam rangka penulisan skripsi, saya membutuhkan salinan putusan dan memerlukan wawancara dengan narasumber. Untuk itu, saya menggunakan aplikasi e-permohonan riset. Setelah 2 hari saya upload, saya ditelepon untuk datang ke Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dan saya diberikan salinan putusan yang saya butuhkan. Dan hari itu juga saya bisa wawancara dengan narasumber hakim tinggi yang ditunjuk. Dan semua pelayanan tersebut diberikan secara gratis. Sungguh, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasi saya. Terima kasih Pengadilan Tinggi Bengkulu. Saya Nelly Enggreni, sarjana hukum, berterima kasih dan mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap pelayanan dan transparansi dari Pengadilan Tinggi Bengkulu. Bravo Pengadilan Tinggi Bengkulu.